Data negara kembali bocor dan diperjualbelikan di dunia maya. Data yang bocor adalah data kependudukan dan pencatatan sipil. Sebanyak 337 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil. Saudara, data 204 juta pemilih milik KPU RI kembali diduga bocor dalam forum peretas di internet. BPJS Kesehatan kini tengah berjibaku menyelidiki kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang identik dengan basis data NET. Baiklah teman-teman, setelah kita melihat beberapa cuplikan dari video berita tentang kebocoran data di Indonesia, ternyata kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melibatkan beberapa data pelanggan telekomunikasi seperti IndiHome, Telkomsel, dan juga data pengguna dari platform pemerintah seperti EH, BPJS Kesehatan, dan KPU, serta data pribadi masyarakat yang dijual oleh forum gelap seperti Dark Web. Video menyoroti lemahnya sistem keamanan cyber dan minimnya kesadaran etika digital di berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Berikut kami hadirkan juga rangkuman sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 terkait dengan data SIM card yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah hacker Bjorka, bahkan kabarnya ada 1,3 miliar data pendaftar SIM card. Data yang bocor termasuk NIK atau NIK, nomor telepon provider, bahkan sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini semua dibanderol senilai 743,5 juta rupiah. Poin-poin utama yang disampaikan dalam video yang pertama, banyaknya kebocoran data besar di Indonesia menunjukkan masih lemahnya infrastruktur keamanan siber nasional. Dan yang kedua, data pribadi masyarakat sangat rentan disalahgunakan untuk penipuan, phishing, atau kejahatan digital lain. Dan yang ketiga, pemerintahan melalui BSSN dan Kominfo diminta memperkuat regulasi serta menegakkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dan yang keempat, etika digital menjadi hal penting karena banyak kebocoran terjadi akibat kelalaian manusia seperti berbagai password, mengakses situs tidak aman, atau menyebarkan data pribadi secara sembarangan. Dan yang terakhir ada, media juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan jejak digital dan keamanan data pribadi. Masih di tahun ini, masih soal kebocoran data, kali ini 34 juta data paspor yang kembali dilakukan oleh hacker Bjorka. Data-data itu diunggah pada 5 Juli lalu. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, gender, dan data-data itu dijual seharga 150 juta rupiah. Kasus kebocoran data bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah etika. Dilema utamanya adalah antara transparansi dan kemudahan akses data publik versus kerahasiaan dan keamanan privasi individu. Bila lembaga atau pekerja digital tidak menjaga etika dan tanggung jawab terhadap data pengguna, dampaknya sangat besar, mulai dari kerugian finansial, kehilangan kepercayaan publik, hingga rusaknya reputasi lembaga. Lalu, tahun ini, tahun 2023, ada juga kasus kebocoran data terkait data nasabah BSI atau Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya terdapat keluhan gangguan layanan. Transaksi 8 Mei 2023, Lockbit mengklaim serangan terhadap BSI. Ada 1,5 terabyte data pribadi berhasil dicuri dalam kasus pencurian data ini. Sebagai informasi, Lockbit adalah salah satu kelompok ransomware asal Rusia. Lockbit sempat bernegosiasi dengan pihak BSI dan meminta tebusan sebesar 296 miliar rupiah saat itu. Karena tak kunjung ditebus, Lockbit menyebarkan data tersebut di pasar gelap pada 16 Mei 2023. Keempat, nilai etika yang penting dalam dunia digital. Pertama, tanggung jawab profesional. Artinya, kita harus menjaga sistem dan data pengguna. Contohnya, seperti seorang admin menemukan celah keamanan. Ia langsung memperbaikinya agar data tidak bocor. Kedua, integritas. Data pribadi bukan barang dagangan. Walaupun ada tawaran untuk membeli data pengguna, kita tetap menolak karena melanggar etika dan merugikan privasi orang lain. Ketiga, keamanan dan keadilan digital. Setiap pengguna berhak mendapatkan perlindungan data yang sama. Maka sistem harus dibuat aman untuk semua, baik pengguna gratis maupun berbayar. Dan terakhir, kepercayaan publik. Kepercayaan muncul jika kita transparan. Saat terjadi gangguan pada layanan, perusahaan memberi informasi dengan jelas dan segera mencari solusi sehingga pengguna tetap merasa aman dan percaya. Tentunya pada 14 Juli 2023 ada kebocoran 337 juta data Dukcapil diunggah di situs Bridge Forums yang mengklaim adalah RRR atau Triple R. Data-data yang bocor yaitu nama, lalu ada nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama, dan NIK orang tua, nomor akta lahir, nikah, dan agama. Pesan moral dari video adalah
keamanan adalah tanggung jawab bersama di era digital. Setiap individu, baik pengguna, pekerja IT, maupun lembaga pemerintah, wajib memahami etika menjaga data pribadi karena sedikit kelalaian bisa berdampak besar bagi banyak orang lain. Kesimpulan penjelasan video adalah, video Metro TV tentang kasus kebocoran data di Indonesia menegaskan bahwa keamanan digital bukan hanya urusan teknologi, tetapi juga urusan moral dan etika kerja digital. Diperlukan kesadaran kolektif, regulasi kuat, serta perilaku etis dari seluruh pelaku dunia digital agar insiden kebocoran data tidak terus berulang.